sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Pulang-pulang jadi musuh Islam, mengatakan Islam tidak relevan, Islam sudah kuno, mengatakan hal-hal yang sudah diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala itu suatu hal yang bisa masih ditawar-tawar. Karena tasawurnya, gambarannya, isi-isi pikiran dan hatinya itulah pemikiran-pemikiran dari Barat. Sehingga menyuarakan emansipasi wanita, menghidupkan transgender atau yang lainnya yang bisa merusak Islam atau memadamkan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggongkan bahwasanya orang-orang bercadar, orang-orang yang taat itulah orang-orang terlalu radikal. Orang yang berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sok-sok baik. Itu yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Innahum unasun yatatahharun. Sesungguhnya Lut itu dan kaumnya itulah orang-orang yang sok-sok baik, sok-sok suci. Berarti dengan mengatakan sok-sok suci, memang secara tidak langsung dia mengakui apa yang dia lakukan itu tidak kebaikan, bukanlah hal yang suci. Inilah perlunya kita mengisi hati pemikiran dengan pandang-pandang yang baik, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa menghadapi fitnah ataupun ujian-ujian yang sering berseliweran pada akhir-akhir zaman ini, membuat Islam seseorang itu bisa hampir-hampir hilang. Hadirin hadiratullah, kita kembali pada pembahasan kita, yaitu pada 318. Masih pada pembahasan tentang syirik, bahwasanya syirik itulah dosa yang kezaliman yang paling besar, dan syirik itulah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah. Dan tidak ada Allah mengumpulkan sanksi dan ancaman bagi pelaku-pelaku dosa selain dosa syirik itu dunia dan akhirat. Maka beliau mengatakan di sini, kita ulang dikit, falam yujma ala ahadim minal wa'idi wal uqubah ma jama ala ahli al-isyrak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumpulkan sanksi dan hukuman kepada pelaku dosa-dosa lain kecuali pada sebanyak Allah memberikan sanksi dan hukum pada pelaku syirik. Fa innahum dhannu bihi dhannasau, karena orang pelaku syirik itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta asyraku bihi, sampai karena buruknya prasangka mereka sampai mereka itu menyebutkan Allah. Walau ahsanu bihi dzan lawahadu ala tauhidihi, kalau seandainya orang-orang itu berbaik sangka kepada Allah, maka tentu secara otomatis dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada akhbara subhanahu wa ta'ala anil musyrikin annahum ma qadaru haqqa qadrihi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi kabar tentang orang-orang musyrik itu, padahal mereka itu tidak menetapkan sesuatu itu tidak sesuai dengan sebenarnya. Maka hadirin hadiratullah, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan itu selain sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini, memberi rasa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan sesuatu itu tandingan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat lain, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan langit dan bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan dan cahaya, tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa kesyirikan. Makanya dosa syirik ini ditaruh dalam kitab kabair pun, itu ditaruh dosa syirik, dosa yang pertama paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Faqala musannif Ibnu Qayyim mengatakan ay yaj'aluna lahu idlan fil ibadah wal mahabbah wa ta'zim. Jadi orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kecintaan dan pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa memberikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dia mencintai sesuatu itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya bahkan melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap sesuatu itu mampu mendatangkan madarat dan manfaat sehingga dia mencintainya, tunduk dan patuh melebihi ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya taswiyatul lati athbataha al-musyrikun bainallah wa baina alihatihim. Inilah penyerupaan yang orang-orang kafir musyrik itu lakukan kepada antara tuhan-tuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi mahabbah, dalam kecintaan, dalam ta'zim. Jadi kalau mengagungkan sesuatu selain sebagaimana melebihi keagungannya pada Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil, barang ini misalnya ada pusaka ini bisa memberikan sesuatu madarat sehingga pusaka ini betul-betul ditakuti, dijaga, dicintai melebihi kecintaan kepada Allah. Maka ini melakukan kesyirikan. Menganggap ini kan cuma wasilah. Wasilah nanti diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya sebagai wasilah. Dengan mengatakan wasilah itu sebagai barang ataupun benda makhluk itu sebagai wasilah, kecuali hal-hal yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, secara tidak langsung orang-orang musyrik ini menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh perwakilan-perwakilan untuk bisa menyampaikan doa mereka, permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau beranggap berburuk sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu kebutuhan dan hajat mereka sebelum mereka mendatangi orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang Allah jadikan sebagai nazir, awan ataupun zahir sebagai wasilah orang-orang terdekat. Maka inilah anggapan-anggapan orang-orang musyrik. Makanya mengapa dosa syirik itu dijadikan dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala, syirkul akbar, karena memang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan mereka. Bahkan orang-orang kafir ini benar meyakini wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Kalau seandainya kamu tanya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang ciptakan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan mengatakan Allah. Mereka juga meyakini bahwa yang ciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mendatangkan madarat Allah. Secara rububiyah mereka meyakini. Akan tapi kecintaan mereka kepada sesuatu itu melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka wa'arafu wa hum binnar, setelah mereka neraka baru mereka tahu annaha kanat dolalan wa batilan, bahwasanya itulah sesat dan batil. Fayaquluna li alihatihim, maka mereka di neraka mengatakan wa hum finnar tallahi in kunna la fi dhalalim mubin, demi Allah kami ini betul dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala ketika waktu kami dulu menyamakan kamu, menyerupakan kamu hai Tuhan-Tuhan kami dengan Rabbul alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan dalam kecintaan, pengagungan. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidak ada menyesatkan kecuali orang-orang yang berbuat dosa itu. Wa ma'lumun annahum ma sawwuhum bihi fi dzati wa sifati wal afal. Dan suatu yang sudah maklum bahwa orang-orang kafir, orang musyrik itu tidak menyerupakan Allah dalam zat. Maksudnya yang menciptakan langit, ya Allah, mereka masih meyakini. Yang menurunkan hujan, ya Allah. Yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, ya Allah. Maknanya rububiyah, keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb itu masih mereka yakini. Hanya saja mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala, inna alihatahum
Wala qalu, dan mereka tidak mengatakan inna alihatam khalaqatis samawati wal ard, dan mereka tidak mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi. Wa anhum tuhyi wa yumit wa tumit, dan Tuhan kami yang menghidupkan yang matikan. Tidak, mereka tidak mengatakan itu. Wa inna ma sawuha fi mahabbatihim laha. Sungguhnya mereka itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan-Tuhan mereka itu dalam kecintaan wa ta'lim dan pengagungan. Jadi lebih mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi lain dia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, tapi masih minta kepada selain Allah. Taruhlah pusaka benda-benda ini, kalau benda ini kalau tidak dimandikan, tidak bersihkan, nanti dia tidak bisa lagi memberikan manfaat selain Allah. Kami yakin menurunkan hujan itu Allah, tapi kadang kita butuh sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melalui benda-benda yang keramat ini, dengan melalui pohon-pohon atau yang tempat-tempat yang angker ini. Karena kita butuh perantara, anggapan orang-orang musyrik. Maka di sana mereka itu melakukan kesyirikan karena pengagungan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatuhum iyyaha, dan mereka itu beribadah. Jadi beribadah itu tidak hanya kami tidak sujud, kami tidak rukuk kepada mereka, tidak, tapi ketundukan mereka mengalahkan ketundukannya kepada Allah, kecintaan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah, maka itu ibadah. Makanya sahabat Adi bin Abi Hatim tak kala ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Adi bin Abi Hatim mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ma na'buduhum?" Kami tidak menyembah mereka. Maka Rasulullah mengatakan, "Alaisu haramu ma haramallah wa haramu ma halallah wa haramu?" Bukankah Tuhan-Tuhan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian mereka mengharamkan? Dan bukankah pendeta mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian mereka menghalalkan? Bala fatilka ibadatuhum. Ya, itulah ibadahnya. Jadi ketundukan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan dan ketundukan kepada Allah, maka mereka itu melakukan sekutu kesyirikan. Ini bab tauhid perlu kita sampaikan betul, karena memang inilah fondasi awal seseorang itu untuk diterima salah satu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, keikhlasannya untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama taro alaihi ahlal isyraq mimma yuthbatu ilal imma yunsabu ilal Islam. Sebagaimana yang kamu lihat sekarang ini orang-orang pelaku syirik itu menisbatkan diri mereka kepada Islam. Ini ajaran Islam ini. Ini tradisi Islam ini, kebiasaan Islam, ini ibadah ini. Mereka mengaku muslim tapi mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih meminta kepada selain Allah, masih meyakini ada satu yang mendatangkan madarat. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahkan kesesatan orang-orang musyrik saat ini lebih sesat daripada kesesatan orang-orang Quraisy pada saat itu. Kalau orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu mereka masih meyakini Allah menurunkan hujan, Allah mendatangkan rezeki, Allah datangkan menurunkan hujan, menciptakan langit dan bumi, menghidupkan, matikan. Orang-orang sekarang masih, bahkan orang-orang sekarang dari saking payahnya, sesatnya, bahkan meyakini ada selain Allah yang bisa menghidupkan, yang bisa memanjangkan kehidupan, menambah. Oh, kalau ini kita bisa nanti dengan datang ke sini kita bisa tambah kuat dengan menjaga mengarak-arak pusaka ini, keris ini nanti bisa menolak bala yang datang pada akhir tahun apa. Nah ini kalau orang-orang Quraisy pada saat itu, kafir Quraisy pada saat itu masih hanya sebatas mereka meyakini bahwa walaupun mereka menyekutukan Allah dalam rasa pengagungan dan kecintaannya, ibadahnya, ketaatan dan ketundukannya, tapi mereka masih meyakini Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah matikan.
Dari parahnya kesesatan umat saat ini yang mereka mengaku muslim, mereka masih meyakini ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ini karena keterbatasan ilmu, karena iblis, kesesatan tipu daya setan yang menjerumuskan umat Rasulullah SAW. Bukan kita menjauhi muslim mereka, tapi kewajiban kita untuk menyampaikan ini semua kepada saudara-saudara kita yang sabuna ilal Islam. Mereka menisbatkan diri mereka Islam. Kasihan kita dengan keislaman mereka. Wa minal ajab annahum yansubuna ahla tauhid ila tanakus bil masyayikh wal anbiya was solihin wa ma dzambuhum illa an qalu innahum abidul la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim darran wala nafa. Dan yang aneh lagi, orang-orang pelaku kesyirikan ini yansubuna ahla tauhid. Mereka itu beranggapan orang ahlu tauhid itu, orang yang bertauhid itulah orang yang tanakkusu bil masyayikh, merendahkan, meremehkan para syekh, para wali-wali Allah, wal anbiya dan para nabi, was solihin dan orang-orang soleh, merendahkan dan meremehkan, menghinakan orang-orang soleh. Dengan alasan sesungguhnya orang soleh itu tidak dengan alasan orang soleh itu kata orang ahlu tauhid tadi, innahum la yamlikuna li anfusihim wala li ghairihim darra. Orang soleh itu tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Datang kepada kuburan, ini kuburannya orang soleh, kemudian berdoa meminta kepada orang soleh, maka mereka beranggapan orang soleh itu bisa memberikan madarat dan manfaat. Beda dengan berziarah, kemudian nanti mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih ada perselisihan dalil. Saya tidak datang ke sana untuk meminta, hanya mendoakan mereka. Walaupun nanti ada di antara perselisihan atau ikhtilaf dalil masalah bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup, apakah orang yang sudah meninggal, itu masih ada dalil nanti yang diperselisihkan. Dikarenakan pernah Imam Syafi'i datang ke makam Imam Abu Hanifah dengan dalil-dalil itu, maka mereka di antara kaum muslimin ada yang mereka beralasankan itu. Tapi kalau kita kaji, kita teliti secara dalam lagi, dalil itu ada cacat dalam dalil dan hadis tersebut. Wah, ada seorang yang cacat dalam periwayatan hadisnya di antara sana itu. Kemudian dengan alasan orang tadi itu, karena orang ahlu tauhid itu mereka meremehkan syekh-syekh orang wali-wali Allah, para anbiya. Karena para anbiya itu, orang soleh itu tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menghidupkan. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Orang-orang yang mati itu tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Wa annahum la yashfa'una li abidihim abadan bal qad haramallahu syafa'atahum lahum. Punya orang-orang yang mati itu tidak berikan syafaat kepada orang-orang yang menyembah. Ini pernyataan orang-orang yang menisbatkan melakukan kesyirikan, ya, bukan orang muslim, ya, orang musyrik mengatakan bahwa ahlu tauhid itu meremehkan, merendahkan wali-wali. Dengan perkataan mereka bahwa wali itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Memang tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Adapun masalah tawasul itu ada pembahasan khusus. Tawasul ataupun berperantara dengan orang-orang soleh itu ada pembahasan khusus dalam Islam. Namun yang sini kita tekankan adalah bahwa orang-orang musyrik itu menganggap orang-orang bertauhid itu merendahkan, meremehkan, menghinakan syekh-syekhnya orang-orang soleh dan orang-orang para anbiya, karena mengatakan para nabi yang sudah meninggal itu, para orang soleh yang sudah meninggal itu tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, tidak bisa menghidupkan, mematikan. Bal qad haramallahu syafa'atahum lahum. Maka Allah melarang, mengharamkan syafaat orang-orang mati itu kepada pada pelaku kesyirikan. Wala yashfa'una li ahli tauhid illa ba'da idznillah. Dan ahli tauhid itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahum minal amri syai', mereka tidak memiliki apa-apa. Bal amru kulluhu lillah, semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wasyafa'atu kulluha lahu Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan hak syafaat itu hanya dari Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak diberikan syafaat. Walaisa li khalqihi min dunihi wali wala syafi', tidak ada penolong dan tidak ada berikan syafaat selain Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya.
Maka hadirin rahimakumullah, sini dapat kita pahami bahwasanya dosa kesyirikan itu dosa yang paling besar. Dan Allah tidak mengumpulkan sanksi dan adab bagi dosa-dosa pelaku dosa lain kecuali dosa kesyirikan di dunia dan akhirat. Kesyirikan ataupun yang dilakukan dosa atau kesyirikan dilakukan oleh orang-orang musyrik dulu adalah dalam hal takzim atau mahabbah mereka kepada Allah, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui Allah sebagai ilah, Allah ciptakan langit, Allah turunkan hujan, tapi mereka juga mengambilkan kecintaan, ketundukan kepada selain Allah, mengalahkan kecintaan mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah, nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal kesyirikan, hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan di sini bahwasanya kesyirikan itulah dosa besar. Makanya Imam Qayyim al-Jauzi menulis di sini bahwa dosa orang yang melakukan syirik itulah hati mereka itu hati yang mati, hati mereka itu terkena penyakit. Kalau dan hati itu pemahaman untuk kesyirikan dilakukanlah bentuk najasah, bentuk najis, perbuatan kotor, keji karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.